Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Senin 28 November, kita boleh bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima di hari ini. Kita masih di dalam pekan Advent yang pertama, yang kita renungkan adalah Minggu Pengharapan, atau di dalam lingkaran Advent itu dilambangkan dengan lilin kenabian, profesi candle, mengingatkan kita akan tokoh-tokoh para nabi. Misalnya di dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, di dalam kitab Nabi Yesaya, firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadi hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan." Tuhan memberikan kepada kita hari ini. Kita mau menumbuhkan dalam diri kita pengharapan akan Tuhan yang memberi pengharapan sejati. Kalau di dalam dunia saat ini, ya banyak sekali ya, kalau kita mempercayakan itu di manusia, maka seringkali kita kehilangan harapan itu, atau bahkan kita kecewa karena seringkali terjadi PHP, pemberi harapan palsu. Tapi di dalam Allah sendiri kita percayai bahwa Ia adalah pemberi harapan pasti. Semoga dengan hari ini, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, kitab Nabi Yesaya membantu kita untuk mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena di sana kita boleh mendapatkan yang mengajari kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Dan kita bersyukur hari ini yang kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1-5 mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Juga di dalam Mazmur bab 122, "Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Tentu pergi ke rumah Tuhan, kita berdoa, kita menerima firman Allah sendiri yang mampu menggerakkan dan mengubah perjalanan hidup kita. Dan di bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk boleh merasakan bagaimana Allah sendiri membantu kita. Rumusan di dalam kitab Matius bab 8 ayat 5-11. Yesus datang untuk menyembuhkan seorang perwira, hamba dari seorang perwira itu, yang rumusannya kita doakan pada saat hosti diangkat. Lalu imam mengatakan, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuan." Lalu kita menjawab, "Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Rumusan itu tentu inspirasinya berawal dari ungkapan seorang hamba, seorang perwira yang hambanya sakit ini. Dan dia datang dan memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Dan Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka prajurit itu pergi. Dan kepada seorang lagi datang,
maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah, maka ia mengerjakan. Ini Matius bab 8 ayat 5-11 mengingatkan kita bagaimana perasaan haru itu ya, seorang perwira yang melihat hambanya yang sedang sakit ini. Lalu dia datang memohon kepada Yesus. Nah, kita pun sama, diajak oleh Tuhan sendiri pada hari ini ya. Kita punya pengharapan itu ada pada Yesus. Pengharapan kita, sering kita memberi pengharapan pada hal-hal yang kita senangi, yang sifatnya bukan tidak boleh, tapi kalau kita melihat bahwa motivasi kita keliru, kurang tepat, maka seringkali itu mengecewakan, membuat kita salah arah dan kurang menemukan hal-hal yang utuh atau hal yang sejati. Kita diharapkan sungguh untuk boleh datang, dan kita memohon sebagaimana Mazmur 106, datanglah ya Tuhan, kunjungilah kami dengan damai, agar kami sebulat hati bersuka cita di hadapan. Semoga hari ini kita semakin ditumbuhkan pengharapannya. Dan setiap kali kita mendoakan, Tuhan saya tidak pantas Engkau datang pada saya, itu adalah semangat kerendahan hati, karena kita memohon Allah sendiri yang berkarya. Siapa aku ini sehingga Tuhan datang? Kita mohon supaya Tuhan berkata saja, bersabda saja, itu mampu mengubah perjalanan hidup kita. Bila kita punya tanggapan, yakni iman kita yang sungguh-sungguh menjawab sapaan Allah itu. Karena kalau rahmat itu diturunkan lalu tidak ada tanggapan manusia, ya tidak bisa mendapatkan rahmat itu. Tetapi sebaliknya, Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan firman-Nya, dan dibutuhkan adalah tanggapanku sebagai manusia, yakni iman itu, responku, sehingga mampu memberi jawab dan semakin menguatkan serta memberi daya ubah. Mari kita mohon semoga masa Advent ini masa untuk kita pulang kembali kepada Allah dan kita mendapatkan pengajaran darinya. Hanya dengan demikian kita mampu memperoleh cara untuk berdamai dengan diri kita, dengan sesama. Relasi kita dengan Allah akan semakin dipulihkan, dan itulah memberi kita pengharapan yang pasti. Tuhan menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan juga seluruh aktivitas kita hari ini. Dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.